seorang ayah, aku tahu apa yang kalian alami. Tapi takdir sudah menghukumku atas kejahatan yang sudah kuperbuat. Aku sudah kehilangan apa yang paling berharga. Anak-anakku. Aku kehilangan mereka untuk selamanya. Jangan menangis, Pak Rutilo. Iya. Aku rasa kau benar. Tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Katakan, apa yang bisa kulakukan untuk membantu? Kasusku dan semua perbuatanku sekarang ditangani oleh hukum. Sekarang semuanya tergantung pada hukum. Dalam hal keadilan, pengacara yang baik selalu mendapat hasil yang baik. Aku akan carikan pengacara untuk Tuan, kau sedang bicara dengan seorang penjahat. Aku sedang bicara dengan pria yang memperlakukan anakku dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai penjahat. Aku tidak bisa berhenti memikirkan anakku. Tentang Juanita yang sempurna dengan putrimu. Dan sekecilku yang berusia 2 tahun. Aku sudah lama tidak bertemu mereka. Mereka tinggal bersama kakek neneknya. Di mana ibunya? Sudah meninggal. Sama seperti ibuku. Kau juga tidak punya ibu, nak? Sekarang aku punya. Ayah menikah lagi. Itu bagus. Seorang anak jauh lebih bahagia jika mendapatkan kasih sayang ibunya. Lihat. Aku bawa boneka ini untuk putri Bapak. Boneka untuk putri seorang pria yang dipenjara? Terkadang seseorang membuat kesalahan dan dia harus menanggung akibatnya. Iya, Tuan. Tapi sungguh kejam dan tidak adil jika anak-anak kita juga harus menanggung akibatnya. Terima kasih, Dulce Maria. Terima kasih banyak. Aku akan memastikan Juanita mendapatkan boneka ini. Tidak bisakah dia ke sini dan mengambilnya sendiri? Bagaimana mungkin aku biarkan Juanita datang ke tempat ini? Tidak, Dulce Maria. Putriku tidak boleh tahu bahwa ayahnya di penjara. Iya, jangan biarkan dia menderita. Kasihan mereka tidak punya ibu dan ayah mereka tidak bisa merawatnya. Rutil, aku ingin tahu di mana anak-anakmu berada. Untuk apa? Izinkan aku membantu. Mungkin aku bisa melakukan sesuatu untuk mereka. Eres como el sol que hace brillar hasta la luna. Una en un millón. Eres mezcla de ternura e ilusión. Carita de ángel, sonrisa de cristal. ¿Cómo es que haces tú para lograr que el mundo gire al ritmo de tu corazón? No te imaginas cuánto es que te quiero yo. Carita de ángel. Halo Noe, Kau kembali. Akhirnya kau pulang juga. Aku pulang, kau tidak di rumah. Aku ke rumah Luciano. Kau tidak ada. Aku mulai khawatir. jangan berlebihan. Para wanita selalu pergi belanja. Aduh. Saat istri pergi berbelanja, bulu kuduku merinding. Ya, paling tidak kau pulang dengan gembira. Tapi aku cukup bingung. Bingung? Sejak kemarin aku lihat kau sedih, gelisah. Seolah-olah kau punya masalah. Tapi kau pulang dengan tersenyum berseri-seri seolah-olah masalah itu sudah lengkap. Tentu saja. Aku membeli yang kubutuhkan dan masalahnya lenyap. Ada kabar? Luciana pergi ke penjara bersama Dulce Maria mengunjungi pria yang membela Persita. Ada penjahat yang tidak akan pernah bertobat ataupun menyesal atas yang dilakukannya. Tapi yang satu ini berbeda. Dia juga punya anak kecil dan mereka harus menanggung akibat kesalahan ayahnya. Itu sangat tidak adil, Noe. Ya, ini memang tidak adil, tapi begitulah kenyataan. Nyonya, aku sudah hubungi pengacaraku supaya dia membela putra. Dia cukup kompeten. Sekarang kita harus coba bertahan dari momen mengerikan ini sebaik mungkin.
kau setuju jika kami daftarkan cucumu di sekolah yang sama dengan putriku? Kenapa kau begitu repot membantu kami, Tuan? Aku lakukan karena cintaku pada Dulce Maria. Dia selalu peduli dan memperhatikan orang yang membutuhkan. Ya, gadis kecil yang pemberani yang diberitakan di semua surat kabar. Tuan Larios, kami tidak mungkin mampu membayar biaya sekolah Juanita. Kami tidak bisa lagi mengandalkan uang yang diberikan Rutilo kepada kami berdua. Uang pensiunku hampir tidak cukup membayar sewa dan beberapa kebutuhan sehari-hari kami. Tuan Fermi, aku tidak ingin menyinggungmu. Tapi maukah kau bekerja di pabrik perakitanku? Tapi Tuan, tidak ada yang mau pekerjakan pria setua aku ini. Aku sedang menawarkannya padamu. Kau menyelamatkan hidupku. Aku tidak pernah bisa membalas budi baikmu. Selamat pagi. Halo, kau Juanita, benar kan? Sayangku, dengar. Tuan ini adalah teman ayahmu. Senang bertemu, Tuan. Kau punya boneka yang cantik sekali. Ayahku mengirimkannya saat pergi ke luar kota. Ayah bahkan tidak sempat berpamitan. Apa ayah akan pergi cukup lama, Nek? Mungkin kita tidak pernah tahu. Aku harap ayah segera kembali. Aku sangat merindukan ayah. Ibu tahu, Apa, sayang? aku ingin Juanita segera jadi temanku. Ayah sudah janji padaku. Iya, tentu saja. Dia akan menjadi teman sekolahmu. Tentu, dia jadi anak asrama karena tidak punya ibu dan ayah. Ya, dia punya ayah, tapi ayahnya di penjara dan dia tidak tahu apa-apa. Kakek dan neneknya bilang ayahnya kerja di luar kota. Dulce Maria, jangan sampai dia tahu soal ini ya. Tidak, Ibu. Ibu tahu bahwa aku sangat berhati-hati. Kau juga tidak boleh memberitahu temanmu tentang situasi Juanita. Apa menurut Ibu aku akan memberitahu mereka bahwa ayah Juanita pemalsu uang dan sekarang ada di penjara? Jangan pernah ya. Tidak akan. Ibu senang punya anak perempuan yang begitu bijaksana. Benar, itulah aku. Apa kau akan senang bersekolah dengan putriku Dulce Maria? Iya, Tuan, tapi aku sedih meninggalkan kakek nenekku. Kau tidak meninggalkan kami, sayang. Kau akan menghabiskan akhir pekanmu bersama kami, nak. Dan kami akan mengunjungimu di sekolah. Dan ayahku? Ayahmu. Apa ayah tahu aku akan belajar di sekolah itu? Tentu saja. Kau akan terima surat dari ayahmu yang selalu mendoakan. Kalau begitu aku mau sekolah, Tuan. Leonardo, kenapa kau kembali? Aku tidak punya uang lagi. Aku sudah memberimu banyak uang. Aku memberikannya minggu lalu. Iya, tapi aku tidak punya itu lagi. Tentu saja, kau menghabiskannya untuk berjudi. Aku ke Las Vegas dan uangku habis. Karena itu aku menemuimu lagi. Bukan itu yang kau janjikan. Aku berjanji tidak akan mengganggumu selama aku masih memiliki apa yang kau berikan dengan begitu murah hati. Iya kan? Tapi sekarang sudah habis. Aku ingin lebih banyak. Halo dua cintaku. Apa kabar, sayang? Tapi kalau ayah bawa hadiah, aku lebih baik lagi. Sayang, kita tidak boleh serakah ya. Ya, sebenarnya ayah membawakan sesuatu. Berikan padaku. Sebuah kabar yang baik. Bagiku kabar baik adalah sebatang coklat. Aku sudah bicara dengan suster kepala pagi ini. Semuanya sudah siap dan Juanita bisa bersekolah. Apa dia putri Pak Rutilo yang baik padaku dan pada Mariana? Iya sayangku, dia akan jadi teman sekelasmu.
Syakakai. Dulce Maria, ayah bukan pohon. Kau tahu itu kan?